atau projek atau apa-apa yang kita buat kepada Tuhan, ada yang terkendala separuh jalan. Ada projek yang terpenggalai atau terberhenti karena masalah-masalah tertentu sehingga tidak selesai. Adalah amat penting, saudara. Jangan kita hanya tahu memulakan sesuatu, tetapi kita harus menyempurnakannya atau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tanganmu yang meletakkan dasar rumah ini, tanganmu juga akan menyelesaikannya. Saudara, adalah amat penting. Mungkin kalau saya dapat memberi sedikit kesaksian, kalau saya sebagai pelajar, karena sudah lebih 10 tahun saya belajar menuntut di peringkat university. Kalau sebagai pelajar university pun, tugasan, makalah, deadline, tarik penyerahan makalah, peperiksaan hujung tahun, hampir setiap paper, course, kursus ada final exams. Dan saudara, saya dapat bersaksi dengan saudara, dalam 2 tahun saya mengambil sarjana muda dalam teologi di Auckland University. Dalam 2 tahun itu saya menyelesaikan 24 makalah. Dan saya juga mengambil Ibrani dan Yunani. Dan saya boleh katakan, dalam 2 tahun itu sememangnya kasih karunia, tidak pernah saya satu hari lewat menyerahkan makalah yang dituntut oleh pensyarah. Dan saya dapat menyelesaikan tugas itu sebab saya anggap pembelajaran itu sebagai suatu pelayanan atau penyembahan kepada Tuhan. Sebab saya sedang belajar firman Tuhan, saya sedang belajar diperlengkapi. Cuma saya lihat juga ada rakan-rakan ini, kalau di New Zealand, sebab mungkin itu negara mereka, ada orang putih, ini mungkin teman di University di Otago, tahun yang sama memulakan kedoktoran, dan saya diberi beasiswa temponya 3 tahun. Dan saya tidak tahu, ini memang kasih karunia Tuhan, sebab genap 3 tahun saya selesai tesis dan diserahkan kepada pihak university. Dan kawan saya yang masuk hari yang sama, 8 tahun kemudian saya pergi di New Zealand melawat anak saya. Dia belum selesai tesis doktor dia setelah 8 tahun. Tapi saya dengar dia sudah selesai lah sekarang. Itu cerita mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Saudara, marilah dalam apapun pelayanan, sama ada dalam studi kita, dalam tugas kita, kita buat yang terbaik sehingga menjadi sempurna atau mencapai penyelesaiannya. Jangan separuh jalan. Pembangunan rumah Tuhan itu siap, sebab Zerubabel selaku pemimpin, dia mempunyai tekad, apa yang dia mulakan dia akan selesaikan. Saudara, yang seterusnya ada 2 poin lagi. Dalam penglihatan ini juga dilihat batu ini. Kalau kita baca Zakaria yang ketiga, di hadapan Yosua, batu ini ukirannya ada 7 dimensi, 7 faceted stone. Tidak tahu adakah ini batu permata, diamond yang ada 7. Dan di sini mengatakan batu yang diukir macam ada 7 dimensi ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Batu ini diberi kepada Zerubabel. Apakah maksudnya mata Tuhan yang diberikan kepada Zerubabel? Mata Tuhan ini menjelajah seluruh bumi. Saya katakan ini, saudara, dalam dunia kita sekarang, saudara, we live in a globalized world. Kita hidup dalam dunia global. Kalau tentang COVID-19 pun memang global lah itu. Mungkin hanya beberapa negara yang tidak
terkesan dengan wabak penyakit ini, hampir seluruh dunia. Dan sejak kemunculan internet dan komputer, dunia ini menjadi satu tempat, atau they call it a global village, dipersatukan oleh internet. Apa yang berlaku di Amerika terus kita dapat lihat dalam handphone atau dalam television. Maksudnya saya beri contoh, saudara, pengaruh-pengaruh sama ada baik dan buruk. Kalau dari New York, besok lusa sampai di Singapura sudah, besok lusa sampai di Sabah, Kota Kinabalu. Sebelum saya pergi di Singapura tahun 2008, ada beberapa jemaah, ada yang send dengan saya YouTube tentang satu mega church di Singapura yang istri gembala ini dia menari. Ada satu YouTube dia menari. Saya bilang, waktu itu saya tidak tahu dia istri pastor. Hanya jemaah itu dia beritahu, pastor, kamu coba tengok ini YouTube, kamu beri saya pandangan, bolehkah orang Kristen menari seperti itu. Waktu itu saya pastor di Likas, sebelum saya tahu tentang mega church di Singapura. Mungkin tahun 2006, 2007 saya masih gembala di SIB Likas, dan saya membuka tayangan itu, dan tidak sampai 1 menit saya rasa tidak bagus ini, menari-nari. Kalau tarian rohani tidak salah lah itu, tetapi memang mungkin dia sangat miskin sebab kurang pakaian dalam tarian itu. Dan saya terus menjawab kepada jemaah yang hantar itu YouTube. Saya katakan, jemaah Kristen tidak diperbolehkan menari seperti itu. Baru dia kemudian dia balas, ini istri pastor, baru saya kenal orang yang menari itu. Saudara, kenapa saya kongsikan ini, saudara? Sebab apa yang mereka lakukan di sebuah mega church di Singapura sudah pengaruhi beberapa gereja SIB. Ada satu buah gereja SIB, waktu saya ketua kawasan, pernah bertanya dengan saya, pastor, untuk acara PMM, bolehkah kita buat ini pertandingan Ratu Cantik? Kenapa, saudara? Sebab mega church ini untuk aktiviti PMM mereka buat beauty contest. Mereka buat pertandingan Ratu Cantik di kalangan jemaah, dapat hadiah lah siapa yang paling cantik. Dari US, Singapura sampai Kota Kinabalu, sampai SIB. Saudara, maksudnya di sini adalah kalau kita mau melayani secara efektif, kita perlu memiliki visi Tuhan. Kita perlu tahu tren-tren global, apa yang sedang berlaku di seluruh dunia, untuk menggembalakan jemaah, memberi mereka tuntunan yang baik, nasihat yang baik, membezakan yang baik dan yang buruk. Yang baik kita terima, yang tidak baik kita tolak, supaya tidak menjejaskan kerohanian kita. Saudara, batu yang bermata 7 ini melambangkan pemimpin-pemimpin yang memiliki global vision, yang tahu memimpin gereja supaya gereja Tuhan memberi impak kepada dunia masa ini. Saudara, slide yang terakhir, di mana jawaban beberapa kali diulangi dalam Zakaria 4. Nampaknya Nabi ini macam tidak begitu tahu. Beberapa kali malaikat itu beritahu kepada Nabi Zakaria, tidak tahukah kamu? Tidak, tuanku, dia bilang. Jadi jangan kamu ketawakan itu Nabi. Kalau saya sebagai pastor pun banyak hal yang saya tidak tahu. Sudah mungkin 10 kali saya sudah baca kitab Keluaran. Baru-baru ini saya menyelidik kitab Keluaran, banyak lagi rahasia firman Tuhan, banyak lagi saya tidak tahu. Bila saya mengkaji dengan menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, banyak lagi rahasia firman Tuhan. Asalkan kita memiliki kerendahan hati, Tuhan dapat menambah pengetahuan dan ilmu. Seperti kedua pemimpin ini, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka diurapi Tuhan, dan urapan itu, minyak zaitun itu, seolah-olah
dialirkan kepada kaki Dian itu, menorah itu, memberi cahaya, memberi semangat, memberi visi kepada gereja Tuhan, supaya jemaat Tuhan menjadi terang dunia seperti kaki Dian yang menerangi bait suci, yang memberi terang kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan adalah ini, saudara. Minggu depan gereja dunia, gereja umum dunia, gereja Injili merayakan perayaan Pentakosta. Pada 31 Mei adalah genap 7 minggu dari Sabat Paskah, 7 minggu yang lalu. Minggu depan kita akan merayakan Pentakosta. Dan Pentakosta yang pertama sejak Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga adalah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Umat Tuhan 2000 tahun yang lalu mengalami pencurahan Roh Kudus. Marilah saudara, biarlah Roh Kudus menjamah kita hari ini, supaya kita bersama umat Tuhan yang lain, dengan panggilan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus untuk melayani Tuhan pada akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa firman Tuhan senantiasa menjadi peringatan atau dorongan bagi kami ya Tuhan. Sesungguhnya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, dalam hati kami ya Bapa. Bagi kami yang tidak merasakan kepenuhan Roh, biarlah hari ini, saat ini ya Bapa, jamah hati kami, penuhi kami ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami bangkit seperti Zerubabel dan Yosua imam besar zaman dahulu kala. Kami juga akan bangkit melayani Engkau, bersinar bagi nama Tuhan Yesus, memberi impak kepada dunia ini ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga terus mau berdoa ya Bapa, supaya biarlah kiranya Tuhan mencurahkan rahmat-Mu, kami dapat berbakti di gedung gereja seperti kebiasaan-kebiasaan sebelum PKP ya Tuhan. Bukalah jalan bagi kami, biarlah apapun gunung yang besar menjadi tanah yang rata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.